baru saja dinikahi, tapi sudah diusir saat hamil. Mertua yang dulu tega, kini menangis sesenggukan saat tahu kenyataannya. Cerita ini nyata, tapi nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi semua pihak. Tujuan kami membagikan kisah ini adalah agar menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Selamat datang di sebuah alur cerita channel yang mengangkat kisah hidup penuh makna. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu selalu dapat cerita inspiratif berikutnya. Mentari pagi menembus jendela apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Kartika, perempuan sederhana dengan wajah lembut dan senyum tabah, menyeduh teh hangat untuk suaminya, Yusuf. Yusuf bekerja sebagai staf operasional di perusahaan swasta, dan Kartika menjalani hari-hari sebagai ibu rumah tangga setelah mereka menikah diam-diam 1 tahun lalu. Diam-diam, karena pernikahan mereka tidak mendapat restu dari ayah Yusuf, Pak Iwan, seorang pengusaha toko bangunan sukses yang keras, tegas, dan memegang prinsip keluarga. "Mas, nanti kalau papa tahu aku hamil, apa dia bakal nerima kita?" tanya Kartika sambil menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Yusuf hanya terdiam. Hatinya bimbang. Ia tahu ayahnya belum bisa memaafkan pernikahan mereka yang dianggap menurunkan derajat keluarga. Kartika memang bukan siapa-siapa. Anak guru SD dari desa kecil, tanpa gelar dan tanpa nama. "Aku bakal jaga kamu dan anak kita, Tik. Sampai kapanpun," ucap Yusuf lirih, tapi matanya menyimpan kegelisahan. Kartika tersenyum, walau hatinya tak sekuat senyumnya. Ia yakin cinta mereka cukup, tapi dunia, terutama mertua, tak selalu sejalan dengan keyakinan itu. Di balik pintu apartemen, mereka berdua belum tahu badai besar sedang menunggu. Dan saat badai itu datang, cinta saja mungkin tak cukup untuk bertahan. Hari itu Yusuf mendapat kabar bahwa ayahnya, Pak Iwan, akan datang ke kantor pusat tempat ia bekerja. Bukan untuk urusan keluarga, tapi bisnis. Yusuf tahu, cepat atau lambat, pertemuan itu akan terjadi. Dan benar saja, saat Yusuf menunduk sambil membawa dokumen ke ruang meeting, suara berat dan dingin memanggilnya, "Yusuf." Yusuf mendongak. Pak Iwan berdiri di ambang pintu kaca. Wajahnya tak berubah, tegas dan dingin. Seperti ketika ia mengusir Yusuf dari rumah karena menikahi Kartika. "Apa kabar, Pak?" Yusuf mencoba bersikap sopan, tapi tubuhnya tegang. Pak Iwan tak menjawab. Ia hanya melirik tajam dan berjalan melewatinya. Seakan Yusuf bukan anak, hanya bawahan biasa. Di rumah, Kartika sedang merajut selimut kecil untuk bayinya. Ia terus memandangi hasil USG yang menempel di kulkas kecil mereka. Perutnya kini hampir 5 bulan. Dalam hati, ia berharap suatu hari Pak Iwan mau membuka hatinya. Kartika tahu betapa pentingnya ayah bagi Yusuf. Malamnya, Yusuf pulang lebih larut. Wajahnya lelah, dan ada amarah yang ditahan. "Aku ketemu papa hari ini," ucap Yusuf. Kartika menatapnya penuh harap. "Lalu, apa dia bilang sesuatu?" Yusuf hanya menggeleng. "Dia bahkan gak mau menyebut namaku." Kartika menunduk. Hatinya remuk. Namun di balik itu, ia mencoba kuat. "Gak apa-apa, Mas. Kita gak butuh pengakuan siapapun. Selama kita saling percaya, anak kita cukup punya orang tua yang mencintainya." Yusuf menatap Kartika lama. Perempuan itu terlalu sabar, terlalu baik, dan ia takut dunia yang kejam ini tak membiarkannya bertahan dengan kesabaran saja. Aroma dapur pagi itu menguar dari masakan sederhana Kartika. Meski tak banyak, ia selalu berusaha menyajikan sarapan terbaik untuk Yusuf. Hari ini ada tahu isi, telur dadar, dan sambal buatan sendiri. Sederhana, tapi penuh cinta. Di meja makan, Yusuf menatap sebuah amplop coklat yang ia keluarkan dari tas kerjanya. Ada undangan pernikahan, sepupuku, anak dari adik papa,
ucap Yusuf pelan. Kartika menelan ludah. Kita? Diundang? Bukan kita. Aku, undangannya atas namaku saja. Jawab Yusuf, mencoba tersenyum, tapi jelas kecewa. Kartika tak berkata apa-apa, tapi matanya cukup menjelaskan. Ia mengerti, dan ia tersinggung. Mas, datanglah. Aku nggak apa-apa. Beneran, jangan bikin hubungan Mas dan keluarga Mas makin renggang hanya karena aku. Yusuf menatap istrinya. Tapi, ini bukan salah kamu, Tik. Dari awal mereka memang gak pernah mau lihat kamu sebagai keluarga. Kartika mencoba menahan air mata. Ia tahu, Yusuf di tengah kebimbangan, dan perutnya yang semakin membesar membuat perasaannya semakin sensitif. Datanglah Mas, tapi satu hal. Jangan pernah sembunyikan keberadaanku. Jangan pernah malu sama aku ya. Yusuf menggenggam tangan istrinya. Kamu istriku, Tik, ibu dari anakku. Aku nggak pernah malu. Namun jauh di lubuk hati, Yusuf tahu pernikahan sepupunya itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Sesuatu yang bisa menghancurkan atau membuka luka yang lebih dalam. Hari pernikahan itu datang. Yusuf memutuskan datang seorang diri. Ia tak ingin Kartika merasa tersisih, tapi juga tak ingin membuat kegaduhan di tengah keluarga besarnya yang masih dingin padanya. Acara digelar di sebuah gedung mewah di pusat kota. Semua sanak keluarga hadir dengan senyum, seolah tak ada retakan apapun dalam silsilah mereka. Namun ketika Yusuf melangkah masuk, percakapan langsung terhenti. Beberapa melirik sinis, ada yang berbisik, dan di tengah aula berdiri Pak Iwan, tegap dengan jas abu-abu elegan. Wajahnya keras ketika melihat Yusuf datang. Kamu datang juga, ucap Pak Iwan singkat. Yusuf menunduk sedikit. Saya datang karena saya masih bagian dari keluarga, Pak. Pak Iwan mengerutkan alis. Bagian dari keluarga setelah kamu nikah sama perempuan yang bahkan gak kita kenal asal-usulnya, yang hanya bisa bikin hidup kamu susah? Yusuf mengepal tangan. Kartika bukan orang sembarangan, Pak. Dia istri saya, ibu dari cucu Bapak. Suasana mulai tegang. Beberapa kerabat mendekat, mengawasi. Jangan bawa-bawa cucu di sini. Kamu sendiri yang keluar dari rumah ini waktu itu. Jangan balik dengan alasan menyentuh. Suara Pak Iwan meninggi. Yusuf menahan amarah, tapi matanya mulai merah. Anak saya akan lahir tanpa dikenali oleh kakeknya sendiri. Apa Bapak siap disesali seumur hidup nanti? Pak Iwan menatap tajam, lalu berkata pelan tapi menghujam. Lebih baik saya nggak punya cucu daripada punya cucu dari perempuan yang nggak tahu diri. Yusuf terdiam. Sekuat-kuatnya ia mencoba menahan, tapi kalimat itu mengirisnya. Malam itu, Yusuf pulang dengan langkah gontai. Kartika sudah menunggu, duduk di sofa dengan selimut menyelimuti perutnya. Mereka bilang apa, Mas? Yusuf mencoba tersenyum, tapi suaranya pecah. Mereka bilang, anak kita nggak layak jadi cucu mereka. Kartika menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Malam itu, mereka tahu, luka ini bukan luka biasa. Ini luka yang akan menetap. Beberapa hari setelah insiden di acara pernikahan, sebuah amplop datang ke rumah kontrakan Yusuf dan Kartika, surat dari notaris. Yusuf membukanya dengan raut bingung. Isinya mengejutkan. Dengan ini, saya, Iwan Hidayat, menyatakan bahwa seluruh harta warisan saya tidak akan jatuh ke tangan Yusuf, anak kandung saya, maupun keturunannya. Ini adalah keputusan final yang dibuat atas dasar pribadi dan keluarga. Tertanda jelas nama ayahnya beserta materai dan saksi hukum. Kartika membaca surat itu perlahan. Mulutnya bergetar. Mas, ini beneran? Yusuf terdiam. Ia memalingkan wajah. Ia berusaha terlihat tenang. Tapi kedua tangannya gemetar hebat. Bukan karena harta tapi karena hatinya yang dirobek oleh ayahnya sendiri. Bapak benar-benar
menghapus namaku, ucap Yusuf lirih. Mas, aku minta maaf. Kartika menangis. Gara-gara aku, kamu kehilangan segalanya. Yusuf segera memeluk Kartika erat. Tik, kamu bukan penyebabnya. Ini semua karena Bapak tidak pernah mau melihat dari hatinya. Kita nggak butuh warisan itu. Kita akan bangun semuanya dari nol. Namun dalam hati Yusuf, ada luka yang tak bisa diobati dengan pelukan. Dan Kartika, yang tengah hamil besar, hanya bisa menahan semuanya. Sementara dari sisi lain, Pak Iwan tersenyum puas di balik mejanya. Biar dia tahu rasanya disingkirkan, gumamnya. Tapi, ia tak tahu, benih yang ia tanam hari ini, suatu hari akan kembali padanya, dengan cara yang tak akan ia sangka. Siang itu, matahari terasa sangat terik. Kartika yang sedang hamil tua, memaksa diri keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Yusuf sedang bekerja sebagai teknisi lepas di proyek pembangunan dan sejak dikeluarkan dari keluarga, mereka benar-benar hidup dari penghasilan harian. Di tengah jalan pulang, Kartika merasa dadanya sesak. Nafasnya pendek, peluh dingin mulai membasahi pelipis. Aku harus cepat pulang, gumamnya lemah. Namun baru beberapa langkah, pandangannya berkunang. Dunia di depannya buram, tubuhnya limbung dan bruk. Ia jatuh tersungkur di tepi trotoar. Beberapa orang hanya melirik. Tidak ada yang benar-benar mendekat. Ada yang sekadar berbisik. Itu bukan menantu Pak Iwan ya? Yang katanya diusir, pura-pura pingsan mungkin. Biar dikasihani. Kartika tak bisa membuka mata. Tapi ia mendengar semuanya. Ia sadar, meski tak sadar penuh. Dan itu menyakitkan lebih dari luka manapun. Beruntung, ada seorang pedagang kaki lima yang akhirnya menolong. Ia menelepon Yusuf setelah melihat nomor di dompet Kartika. Yusuf datang terburu-buru dengan motor tuanya. Panik bukan main. Ia mengangkat tubuh Kartika yang lemas dengan tangan gemetar. Tik, tik, buka mata kamu, Tik. Tolong, jangan tinggalin aku. Tangis Yusuf pecah di pinggir jalan. Beberapa warga hanya menonton. Tak ada yang berani mendekat. Tak satu pun dari keluarga Yusuf yang datang padahal beberapa tinggal tak jauh dari sana. Hari itu, Yusuf merasa sangat kecil. Tapi dalam hatinya, tekad makin membara. Ia harus kuat demi Kartika, demi anaknya. 2 minggu setelah insiden pingsan, Kartika harus melahirkan lebih cepat dari perkiraan. Kontraksi hebat datang saat Yusuf sedang mengambil pekerjaan servis AC di gedung sekolah dasar. Kartika sendirian. Tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada keluarga. Ia hanya ditemani oleh ibu kos yang baik hati, Bu Aminah. Dengan perjuangan penuh air mata dan rasa sakit, Kartika berhasil melahirkan di klinik bidan kecil di pinggir kota. Seorang bayi laki-laki mungil lahir dengan tangisan yang menggetarkan hati. Yusuf berlari masuk dengan napas terengah saat mendengar kabar. Ia memeluk anaknya dengan mata berkaca-kaca. Namanya Iwan Mahesa Putra. Bidan dan Bu Aminah saling berpandangan. Iwan, nama bapak kamu? Tanya Bu Aminah hati-hati. Yusuf mengangguk pelan. Aku ingin anakku kelak tumbuh jadi pria yang bertanggung jawab. Dan semoga namanya bisa menyentuh hati seseorang yang pernah membuang kami. 2 hari kemudian, kabar tentang nama bayi itu sampai ke telinga Pak Iwan. Ia sedang duduk di teras rumah megahnya saat salah satu tetangga yang diam-diam masih berhubungan dengan Yusuf membisikkan kabar itu. Namanya siapa? Tanya Pak Iwan datar. Iwan Mahesa Putra. Yusuf yang kasih nama. Pak Iwan mendadak terdiam, tatapannya kosong menatap langit yang mulai mendung. Mulutnya mengatup, tapi jemari tangannya menggenggam kuat sandaran kursi. Ada guncangan kecil dalam hatinya, tapi ia terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Anak bodoh, sok dramatis, gumamnya, berusaha menyembunyikan suara hatinya sendiri. Namun sejak hari itu, malam Pak Iwan tak pernah tenang. Nama cucunya terus terngiang di kepala.
Beberapa hari setelah kelahiran anak mereka, hidup Yusuf dan Kartika tetap dalam kondisi pas-pasan. Yusuf menggendong bayi mungil mereka, Mahesa, dengan tangan kasar yang sudah kapalan karena kerja berat. Suatu siang, datanglah adik Yusuf, Rina, membawa sekantong besar kebutuhan bayi dan sejumlah uang. "Mas, ini buat beli susu dan popok. Jangan keras kepala. Ini bukan dari ayah. Ini dari aku sendiri." Yusuf hanya menatap bungkusan itu, lalu memeluk anaknya lebih erat. "Makasih, Rin. Tapi biar aku usahakan sendiri. Aku nggak mau Kartika dan anakku tumbuh dengan bantuan belas kasihan siapapun." "Mas, ini bukan soal gengsi. Ini soal anakmu butuh makan." Suara Rina mulai naik. Namun Yusuf tetap menggeleng. Kartika diam saja dari dalam kamar. Ia tahu betul suaminya sedang menahan harga diri di ujung tanduk. "Kalau aku terima ini sekarang, nanti orang bilang kami hidup dari sumbangan keluarga. Aku janji, aku bakal bikin mereka bangga suatu hari." Rina pulang dengan wajah kecewa, tapi dalam hati kagum. Yusuf memang keras kepala, tapi jelas ia sedang berjuang sepenuh jiwa. Keesokan harinya, Yusuf mulai berjualan kecil-kecilan. Ia beli gorengan, kopi saset, dan mulai keliling dari kontrakan ke kontrakan, menawarkan dagangan pagi hari sebelum pergi servis AC. Keringatnya mengalir deras, tapi senyumnya tak pernah hilang. Dari jauh, seorang pria tua berdiri di seberang jalan, memperhatikan Yusuf mendorong gerobak kecilnya dengan bayi digendong di dada. Pria itu adalah Pak Iwan. Namun begitu Yusuf menoleh, Pak Iwan buru-buru pergi, meninggalkan jejak tatapan yang tak bisa dibohongi. Tatapan iba dan bangga yang berusaha disembunyikan. 2 bulan setelah kelahiran Mahesa, tubuh Kartika mulai melemah. Ia sering pusing, mual, dan demam tinggi. Namun ia tetap memaksa mencuci pakaian dan mengurus bayi. Sambil menahan rasa sakit, Yusuf mulai panik. "Kita ke puskesmas." "Ya," ajaknya. Kartika tersenyum lemah. "Kalau uangnya cukup, pilih saja susu Mahesa dulu." Yusuf terdiam. Di tangannya hanya ada uang Rp42.000, hasil sisa jualan kopi keliling pagi tadi. Ia pergi ke apotek, menatap 2 rak. Satu rak bertuliskan obat demam dewasa, satu lagi susu bayi 0 sampai 6 bulan. Tangannya bergetar. Ia tahu harus memilih. Dan saat itu juga, ia putuskan membeli susu. Di rumah, Yusuf membuatkan susu dan memberikan ke Mahesa yang menangis karena lapar. Tapi saat ia balik ke kamar, Kartika sudah tertidur lemas dengan wajah pucat. Yusuf terduduk. Ia menatap istrinya yang terbaring. Matanya memerah. "Tuhan, tolong jangan ambil dia dari aku." Di luar, hujan mulai turun. Dan malam itu, Yusuf duduk di sisi ranjang, memegang tangan Kartika yang mulai dingin. Keesokan harinya, Yusuf nekat membawa Kartika ke klinik, walau tak punya cukup uang. Ia hanya berkata pada perawat, "Kalau perlu saya kerja di sini, ngepel, nyapu, angkut sampah, asal istri saya ditangani dulu." Perawat itu terkejut, namun berkat belas kasih bidan yang sama saat membantu proses persalinan dulu, Kartika akhirnya mendapat penanganan. Diagnosis, infeksi saluran kemih parah, dan anemia berat. Kartika perlu istirahat total, tapi Yusuf tahu, itu berarti beban semakin berat di pundaknya. Ia harus kerja lebih keras, atau segalanya bisa runtuh. Setelah insiden membawa Kartika ke klinik dan menunjukkan kesungguhannya, Yusuf mulai dikenal sebagai sosok pekerja keras oleh lingkungan sekitar. Suatu pagi, ketika sedang memperbaiki AC di rumah seorang pelanggan lama bernama Pak Herman, pria tua itu menatap Yusuf dengan kagum. "Kamu ini langka, Nak. Kerja keras, jujur, dan gak banyak ngeluh. Saya butuh orang kayak kamu buat jagain rumah dan bisnis saya di luar kota. Gajinya lumayan, lebih dari cukup buat keluarga kecilmu."
Yusuf terdiam. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Gaji tetap, fasilitas lengkap. Bahkan tempat tinggal disediakan. Tapi, ada satu syarat. Tapi kamu harus tinggal di luar kota, minimal 6 bulan. Malamnya, Yusuf tidak bisa tidur. Ia menatap Kartika yang masih lemah, dan Mahesa yang tertidur di pelukannya. Ia bicara pada istrinya. Sayang, kalau aku ambil pekerjaan itu, kita bisa bayar kontrakan, beli susu Mahesa, dan kamu bisa berobat sampai sembuh. Tapi aku harus pergi. 6 bulan. Kartika menahan air mata. Hatinya ingin Yusuf tetap di sisinya. Tapi logika berkata lain. Kalau itu, satu-satunya cara kita bangkit. Pergilah. Tapi janji, jangan berubah. Jangan lupa pulang. Yusuf akhirnya menerima tawaran itu. Ia menitipkan Kartika dan Mahesa pada Rina, adiknya, dengan penuh harap. Tapi saat Yusuf pamit dan berjalan ke terminal, dari jauh seseorang memperhatikannya dayam-dayam dengan mata berkaca-kaca. Pak Iwan, tapi seperti sebelumnya. Ia hanya menatap, lalu pergi. Dalam bus malam menuju kota lain, Yusuf memandangi foto Kartika dan Mahesa. Matanya tak bisa menahan air mata. Demi kalian, aku rela. Tarata. Sejak Yusuf pergi, beban Kartika semakin berat. Selain menjaga Mahesa yang masih bayi, ia harus menghadapi tekanan baru. Penagih utang yang datang setiap hari, menagih hutang lama Yusuf untuk modal usaha kecil yang gagal. Suatu sore, saat Kartika sedang menyusui Mahesa, terdengar ketukan keras di pintu. Seorang pria bertubuh besar berdiri di depan, dengan wajah dingin. Ibu Kartika, kami dari penagih utang. Pak Yusuf belum bayar cicilan sejak 3 bulan lalu. Kalau tidak ada pembayaran, barang-barang di rumah akan kami sita. Kartika yang ketakutan hanya bisa menghela napas panjang. Ia menutup pintu dengan perlahan dan berbisik pada Rina yang datang membantu. Rin, aku nggak sanggup lagi. Mereka terus datang. Dan aku nggak bisa bayar apa-apa. Rina yang juga bekerja serabutan, mulai kewalahan mengatur kebutuhan Kartika dan Mahesa, plus menghadapi penagih utang yang makin agresif. Suatu malam, Kartika menangis terseduh-seduh di kamarnya, merasa kalah oleh situasi. Namun Rina datang memeluknya erat. Kita harus kuat, Kak. Yusuf sedang berjuang di sana, kita juga harus berjuang di sini. Di kejauhan, Pak Iwan yang diam-diam mengawasi dari jauh, menyadari bahwa keadaan menantu dan keluarganya sudah sangat genting. Namun, ia masih belum berani turun tangan langsung, berusaha mencari waktu dan cara yang tepat. Di kota baru, Yusuf mulai bekerja keras sebagai pengelola rumah dan bisnis milik Pak Herman. Tuntutan pekerjaan sangat tinggi, dan ia harus belajar cepat mengelola segala hal, mulai dari administrasi hingga urusan teknis. Suatu hari, Yusuf mendapat telepon dari Rina yang mengabarkan keadaan Kartika semakin memburuk. Yusuf, kondisi kakak makin parah. Bayinya juga sering rewel. Kami butuh bantuanmu. Hati Yusuf tercekat. Ia tahu jika pulang, risiko kehilangan pekerjaan besar dan penghasilan tetap akan hilang. Tapi jika tetap tinggal, keluarganya bisa semakin terpuruk. Pak Herman juga mulai menekan Yusuf agar fokus kerja penuh waktu, tanpa banyak izin. Di malam hari, Yusuf duduk termenung di kamar sewaan. Ia memegang foto Kartika dan Mahesa, lalu melihat pesan singkat dari Pak Herman. Kerja keras, Yusuf. Kesempatan ini tidak datang 2 kali. Yusuf menghela napas dalam. Apa yang harus aku pilih? Keluarga yang kuhargai atau masa depan yang sedang kubangun? Di sisi lain, Kartika yang semakin lemah terus berjuang demi anak dan masa depan keluarganya. Rina yang menemani juga merasa frustasi melihat keadaan ini. Ketegangan dan dilema Yusuf mencapai puncak. Ia tahu keputusan besar akan menentukan masa depan keluarganya. Suatu pagi, Pak Herman mengundang Yusuf ke ruang kerjanya. Dengan senyum lebar, Pak Herman mengutarakan sebuah tawaran besar. Yusuf,
saya ingin menawarkanmu menjadi mitra dalam usaha ini. Gajimu akan naik drastis, dan kamu akan mendapatkan sebagian keuntungan. Yusuf sangat terkejut, sekaligus bangga. Ini adalah kesempatan emas yang selama ini ia impikan. Tapi Pak Herman melanjutkan dengan nada serius. Tapi ada satu syarat, kamu harus tanda tangan kontrak yang mengikatmu untuk tidak keluar selama 3 tahun ke depan. Yusuf terdiam. Ia tahu, ini artinya ia harus tinggal jauh dari keluarga dan Kartika selama waktu yang cukup lama, tanpa bisa pulang seenaknya. Dalam hati Yusuf, pertarungan batin semakin keras. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib keluarga. Di sisi lain, ia tak ingin meninggalkan Kartika dan Mahesa dalam kesulitan. Sementara itu, Kartika di rumah mulai merasa sangat kesepian dan lemah, bergantung pada Rina. Ia berdoa setiap malam agar Yusuf bisa pulang. Pak Iwan, sang mertua, semakin sering mengunjungi Kartika diam-diam. Ia mulai merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam melihat menantunya dan cucunya menderita. Setelah berpikir panjang, Yusuf akhirnya menandatangani kontrak mitra bisnis dengan Pak Herman. Tawaran itu memang menggiurkan, tapi beban di hatinya tak pernah hilang. Di kamar kontrak kecilnya, Yusuf duduk termenung, menatap foto Kartika dan Mahesa yang selalu ia bawa. Maafkan aku, Kartika, aku hanya ingin yang terbaik untuk kita. Namun di sisi lain, tekanan pekerjaan semakin berat. Yusuf harus menghadiri pertemuan bisnis setiap hari dan mulai jarang menghubungi Kartika karena waktu yang sangat terbatas. Di rumah, Kartika yang lemah dan sering kesepian mulai bertanya-tanya apakah Yusuf masih memikirkannya dan anak mereka. Yusuf, kamu di mana? Kenapa jarang telepon? Aku butuh kamu. Pak Iwan, yang selama ini diam, mulai menyadari bahwa keputusan kerasnya mengusir Yusuf dari rumah telah membawa dampak besar. Ia mulai menyesal, bahkan menangis dalam kesendirian. Rina mencoba menguatkan Kartika, tapi rasa takut dan sedih selalu membayanginya. Konflik batin Yusuf, kesepian Kartika, dan penyesalan Pak Iwan membuat cerita semakin dalam dan penuh emosi. Hari itu hujan turun deras di desa. Kartika yang sedang lemah mencoba memaksakan diri keluar rumah untuk membeli obat di warung, karena Rina sedang keluar kota. Langkahnya limbung, tiba-tiba pandangannya gelap. Tubuhnya roboh di tengah jalan. Warga sekitar panik dan langsung membawanya ke klinik terdekat. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang tindakan dengan wajah sendu. Maaf, janin tidak bisa diselamatkan. Ibu Kartika mengalami keguguran karena kelelahan dan tekanan psikologis. Rina yang segera dihubungi langsung datang dan menangis melihat kondisi Kartika yang pucat dan lemah. Ia mencoba menghubungi Yusuf, tapi Yusuf sedang menghadiri pertemuan bisnis penting bersama Pak Herman dan tak bisa mengangkat telepon. Saat ia akhirnya membuka pesan Rina dan melihat kabar keguguran itu, Yusuf terdiam. Tubuhnya seperti membeku. Anakku, Kartika. Air matanya menetes di hadapan para kolega bisnis. Ia segera berdiri dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Namun begitu ia ingin langsung pulang, Pak Herman menahannya. Yusuf, kontrak ini tidak main-main. Kalau kamu keluar dari kesepakatan sekarang, kamu bisa dituntut secara hukum dan kehilangan segalanya. Yusuf terjebak. Ia menangis dalam diam, antara ingin kembali memeluk istrinya atau mempertahankan hasil kerja kerasnya selama ini. Yusuf tak peduli dengan ancaman Pak Herman. Ia tinggalkan semua, terbang pulang tanpa membawa apapun selain rasa sesal dan rindu mendalam. Sesampainya di desa, Yusuf langsung menuju klinik tempat Kartika dirawat. Namun perjalanannya terhenti di depan pintu rumah. Pak Iwan berdiri di sana, matanya merah. Wajahnya penuh kemarahan. Untuk apa kamu kembali? Hah?
Mau buat Kartika tambah menderita? Yusuf menunduk, mencoba menjelaskan. Saya baru tahu soal keguguran itu, Pak. Demi Allah, saya akan tanggung jawab. Izinkan saya temui dia. Tapi Pak Iwan tak memberi celah. Ia mendorong Yusuf dengan amarah tertahan. Anakku kehilangan bayi karena kamu. Kau tinggalkan dia saat dia paling butuh kamu. Laki-laki macam apa kamu ini? Yusuf terdiam. Air mata jatuh satu persatu. Saya salah, Pak. Tapi saya mencintai dia. Saya mohon, hanya 5 menit. Pak Iwan memalingkan wajah, menahan tangis dan kecewa. Tanpa berkata apapun lagi, ia menutup pintu rumah membiarkan Yusuf berdiri di depan rumah seperti orang asing. Dari balik jendela, Kartika melihat Yusuf. Tapi ia hanya bisa menangis, diam-diam di pelukan Rina. Kenapa sekarang? Yusuf, kenapa tidak dari dulu? Yusuf pun berjongkok di teras. Hujan turun perlahan, membasahi tubuhnya yang lelah. Tapi ia tak beranjak seakan menunggu pintu itu kembali terbuka. Hujan belum reda sejak sore. Yusuf masih duduk di teras rumah mertuanya, kuyup dan gemetar, namun tak bergeming. Di dalam kamar, Kartika memandangi suaminya dari balik tirai jendela. Air mata mengalir lagi. Entah untuk keberapa kalinya hari ini. Rina masuk, menyodorkan selimut, tapi Kartika menggeleng. Aku mau keluar. Aku harus bicara langsung dengannya. Rina ragu. Kamu masih lemah, Tik. Tubuhmu belum pulih. Tapi luka hatiku lebih parah, Rin. Kalau aku nggak bicara sekarang, aku nggak akan tenang. Pelan-pelan, Kartika melangkah keluar rumah. Dengan tubuh masih lemah, ia dekati Yusuf yang menunduk dalam diam. Yusuf kaget saat melihat kaki Kartika berdiri di depannya. Ia langsung berdiri tergesa. Tik, maafin aku. Kartika memotong, suaranya gemetar. Kamu tahu rasanya ditinggal saat lagi beauty-butania seseorang. Saat tubuhku lemah, saat aku takut kehilangan anak kita, aku sendirian. Yusuf menatap Kartika penuh rasa bersalah. Aku salah, tapi demi Allah, aku nyesel. Aku pilih kamu sekarang, Tik. Aku tinggalin semua urusan bisnis. Aku pulang. Kartika menatap Yusuf lama. Sangat lama. Kalau kamu beneran tulus, kamu gak akan cuma datang pas semuanya udah terlambat. Hujan makin deras. Kartika berbalik, berjalan meninggalkan Yusuf yang kembali terduduk, menangis dalam sunyi. Tapi sebelum masuk ke rumah, Kartika berucap lirih. Tapi aku gak akan nutup pintu selamanya, Yusuf. Buktikan kamu layak jadi kepala rumah tangga. Yusuf menangis semakin keras. Kata-kata itu bagai secercah harapan dan juga ujian terberatnya. Keesokan harinya, Yusuf bangun lebih pagi dari biasanya. Ia masih menginap di musala kecil dekat rumah Kartika. Hanya beralaskan sajadah, ia merenung panjang setelah salat subuh. Kalau Tuhan kasih aku kesempatan kedua, aku akan jadi suami dan ayah yang lebih baik dari siapapun. Sementara itu di rumah, Kartika duduk bersama Rina di dapur. Wajahnya masih pucat, tapi lebih tenang dari hari sebelumnya. Rina menyodorkan proposal kecil yang sudah lama ia simpan. Dulu kamu pernah cerita, suka bikin kue kan? Gimana kalau kita mulai usaha kecil-kecilan? Aku yang bantu modal awalnya. Kartika terdiam. Tapi aku belum siap, Rin. Aku masih takut gagal. Rina menatapnya penuh empati. Kamu udah gagal saat terus menggantungkan hidup ke orang yang salah. Sekarang waktunya kamu berdiri sendiri. Di sisi lain, Yusuf mulai membersihkan selokan rumah warga, membantu di warung, hingga menawarkan diri jadi tukang, antar jemput, barang di toko bangunan. Pak Iwan yang melihat dari kejauhan hanya menggeleng pelan. Apapun yang kamu lakukan, Yusuf, belum tentu bisa mengobati luka anakku. Tapi Yusuf tak gentar. Ia yakin, walau perlahan, ia akan tunjukkan bahwa dirinya bukan pria pengecut yang dulu pergi. Sore itu, Yusuf mengantarkan sekotak kue buatan pertama Kartika ke pasar. Tanpa sepengetahuan Kartika,
ia promosikan ke para ibu-ibu sekitar. Dan hasilnya, wah, ini enak banget. Siapa yang bikin? Namanya Kartika, Bu. Istri saya. Wajah Yusuf berseri penuh harap langkah pertama untuk bangkit. Bukan hanya sebagai suami, tapi juga rekan hidup yang layak disayangi lagi. Pagi itu, Kartika terkejut ketika melihat beberapa ibu-ibu datang ke rumah membawa wadah kosong. Bu Kartika, kue yang kemarin itu enak banget. Ada lagi? Enggak? Kartika menatap bingung. Ia bahkan belum sempat jualan apapun secara langsung. Rina masuk tergesa, tertawa kecil. Yusuf yang bawa kue kamu ke pasar. Sekarang udah banyak yang nanyain. Kartika hanya bisa diam, entah marah, terharu, atau bingung. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh kembali. Sementara itu, Yusuf sibuk membagi selebaran sederhana bertuliskan kue Kartika, homemade, dan fresh. Ia membagikan pada pedagang, tukang ojek, hingga warga yang lewat. Beberapa warga mulai simpatik. Ini kan Yusuf yang dulu sempat kabur ninggalin istrinya. Tapi sekarang rajin banget ya. Iya, tapi salut juga. Mau kerja apa aja, gak malu. Sore harinya, Yusuf diam-diam meletakkan hasil uang jualan di dalam amplop dan menitipkannya lewat Rina untuk Kartika. Aku gak minta dia terima aku sekarang, tapi biar dia tahu, aku ingin menafkahi dari kerja jujur. Kartika terdiam melihat uang recehan hasil kerja keras Yusuf. Tangannya gemetar, tapi ia tak bisa membohongi diri. Hatinya mulai goyah, tapi tidak untuk Pak Iwan. Melihat Yusuf yang semakin dekat dengan warga dan anaknya, amarahnya justru makin besar. Orang kayak dia nggak layak jadi bagian dari keluarga ini. Aku nggak akan pernah maafin apa yang dia lakukan ke Kartika. Dan ketika Yusuf pulang dari pasar malam, Pak Iwan menghadangnya di depan rumah. Mau sok-sok buktiin diri? Silakan. Tapi jangan harap aku bakal anggap kamu menantu lagi. Yusuf hanya menunduk. Tapi dalam hati ia bersumpah, aku akan terus berjuang, meski satu dunia menolakku. Pak Iwan duduk di pos ronda, mendengarkan warga kampung yang mulai bercerita tentang Yusuf. Pak Iwan, menantunya itu sekarang rajin banget loh. Iya, tiap pagi ke pasar jualan, siang bantu istrinya masak. Gak gengsian. Salut saya. Pak Iwan hanya mengangguk datar. Meski dalam hati, ia sedikit terusik. Apa mungkin dia memang sudah berubah? Di rumah, Kartika juga mulai merasakan kehadiran Yusuf yang makin berarti. Walau mereka belum tinggal serumah, Yusuf selalu mengantar bahan baku, bahkan membenahi dapur yang rusak. Rina pun ikut menyemangati. Kak, kalau dia terus begini, apa kakak akan memaafkan dia? Kartika terdiam lama sebelum akhirnya berkata pelan. Dulu aku hancurin, tapi sekarang setiap hari dia perbaiki sedikit demi sedikit. Pak Iwan akhirnya diam-diam mengikuti Yusuf ke pasar. Ia berdiri di kejauhan, melihat sendiri bagaimana Yusuf menata kue, melayani pembeli, dan bahkan menolak tawaran uang tips dari ibu-ibu. Nggak usah, Bu. Doain aja semoga saya bisa jadi suami dan ayah yang baik. Mata Pak Iwan sedikit memerah, tapi ia cepat membuang muka. Namun, saat hendak pulang, ia justru melihat Yusuf berbicara akrab dengan seorang perempuan muda di pojok pasar. Pak Iwan memicingkan mata. Siapa itu perempuan itu? Pikirannya langsung dipenuhi kecurigaan. Ia memotret dayam-dayam dan kembali ke rumah dengan dada panas. Jangan-jangan dia belum benar-benar berubah. Sementara itu, Yusuf pulang dengan semangat. Tapi ia tak tahu bahwa sebuah badai baru diam-diam tengah dikumpulkan oleh mertuanya sendiri. Pagi itu, suasana rumah Kartika mendadak tegang. Pak Iwan mendatangi rumah anaknya dengan raut wajah marah. Ia membawa foto yang ia ambil diam-diam di pasar, memperlihatkan Yusuf tengah berbicara akrab dengan seorang wanita muda. Kau lihat ini, Tik. Inikah suamimu yang katanya berubah masih genit dengan perempuan lain di pasar?
Kartika yang sedang menyuapi bayinya langsung terdiam. Wajahnya pucat. Dari mana ayah dapat ini? Aku lihat sendiri, dia pura-pura jadi suami baik, tapi di belakangmu. Lihat sendiri, Kartika memegang foto itu dengan tangan gemetar. Kenangan pahit kembali menyeruak. Aku nggak mau dibohongi lagi. Sore harinya, Yusuf datang ke rumah Kartika. Tapi untuk pertama kalinya, setelah ia memperbaiki semuanya, pintu tidak dibukakan. Tik, aku bawa bubur kesukaan kamu, Tik. Dari dalam, Kartika hanya duduk diam. Ia tak mampu berkata-kata. Yusuf akhirnya kembali ke warung dengan perasaan bingung. Tapi malamnya, ia mendapat pesan dari perempuan yang difotonya bersama tadi. Bang, besok aku kirim bahan kue lebih murah lagi ya. Makasih udah bantu aku jualan. Ternyata, wanita itu adalah Nia, penjual bahan kue yang sering membantu Yusuf. Mereka hanya partner jualan, tidak lebih. Yusuf pun langsung menyadari, pasti Pak Iwan yang salah paham. Keesokan harinya, Yusuf nekat datang ke rumah Pak Iwan. Ia berdiri di depan keluarga dengan kepala tegak. Saya tahu, Bapak lihat saya kemarin. Tapi perempuan itu bukan siapa-siapa. Dia rekan bisnis saya. Ini catnya. Bapak bisa lihat. Ia memberikan ponsel. Pak Iwan membacanya dengan penuh keraguan. Namun, akhirnya, diam. Kartika hanya memandangi Yusuf dengan mata yang tak tahu apakah masih percaya atau sudah terlalu lelah untuk berharap. Aku ingin percaya, Sof. Tapi luka lama itu belum sembuh. Yusuf menunduk. Lalu menjawab pelan. Kalau itu artinya, aku harus memperjuangkanmu lebih keras lagi, aku akan lakukan. Dan Yusuf pun pergi, meninggalkan keheningan dan secercah harapan yang masih menggantung. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Yusuf, Pak Iwan diam-diam merasa tak tenang. Ada yang mengusik hatinya. Ia merasa Yusuf terlalu tenang saat difitnah. Diam-diam, ia mulai menyelidiki. Ia bertanya ke tetangga sekitar warung Yusuf. Melihat-lihat langsung ke pasar tempat Yusuf biasa berjualan. Ia bahkan mendatangi toko bahan kue tempat Yusuf biasa ambil stok. Pak Yusuf orangnya jujur banget, Pak. Dia sering bayar lebih buat bantu kami. Apalagi kalau ada pedagang kecil yang kekurangan. Kalimat itu membuat Pak Iwan mulai tercenung. Hari itu, Pak Iwan juga mampir ke warung Yusuf. Tanpa bicara sepatah kata, ia hanya memperhatikan dari jauh. Yusuf sedang membantu seorang ibu tua mengangkat barang. Lalu, ia membungkuskan satu kotak kue tanpa dibayar. Buat ibu, gratis. Saya tahu cucu ibu ulang tahun hari ini kan? Pak Iwan terdiam. Tangannya mengepal. Wajahnya menegang. Ia kemudian mendatangi warung sembako kecil miliknya sendiri yang sejak beberapa bulan belakangan kembali ramai. Dan entah mengapa, barang dagangan yang dulu sulit ia dapat, kini justru mudah masuk dengan harga miring. Saat ia tanya ke distributor, si pemilik hanya berkata, "Ada yang jamin Bapak, Pak." Orangnya nggak mau disebut. Hari itu, Pak Iwan menunggu lebih lama dan diam-diam menyelidiki ke distributor lain. Dan akhirnya, ia tahu, Yusuflah yang diam-diam membantu agar usaha sembako Pak Iwan tetap bertahan. Sore itu, Pak Iwan pulang dengan mata sembab. Di dalam kamar, ia duduk lama, menatap kosong foto keluarganya. Aku sudah salah menilai anak sebaik itu. Air matanya jatuh. Ia menangis untuk pertama kalinya. Bukan karena marah, tapi karena menyesal. Malamnya, Pak Iwan mengirim pesan ke Kartika. Besok sore, ajak Yusuf ke rumah. Ayah mau bicara. Tanpa menjelaskan apapun. Dan Kartika hanya membalas, "Baik, ya." Sebuah babak baru akan dimulai. Sore hari itu, Yusuf datang ke rumah Pak Iwan, ditemani Kartika yang tengah hamil besar. Suasana rumah terasa hening. Tak ada suara televisi, tak ada bau masakan, hanya ketegangan di antara mereka. Pak Iwan sudah duduk di ruang tamu, menanti. Yusuf menunduk sopan. "Assalamualaikum, Pak." Pak Iwan tak langsung menjawab. Ia memandang Yusuf dalam-dalam, seolah
mencari sisa kesombongan yang dulu ia tuduhkan pada menantunya itu. "Duduklah dulu, Nak." Yusuf, menurut Kartika, duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Setelah beberapa saat hening, Pak Iwan menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Selama ini, ayah terlalu buta oleh prasangka, terlalu cepat menilai orang hanya dari cerita sebelah pihak." Yusuf menatap Pak Iwan bingung. Tak mengerti maksudnya. "Ayah sudah tahu semuanya, Yusuf, tentang siapa yang bantu warung ayah, tentang siapa yang diam-diam lunasi utang ayah ke distributor. Ayah tahu semuanya. Dan itu bukan orang lain, tapi kamu." Suara Pak Iwan mulai bergetar. Ia berdiri, lalu mendekati Yusuf. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan ayah. Nak, maaf karena sudah mengusirmu, memfitnahmu, dan mempermalukanmu. Kamu lebih anak daripada anak kandung ayah sendiri." Yusuf tak kuasa membendung air matanya. Ia berdiri dan tanpa berkata sepatah pun, memeluk mertuanya erat. "Saya cuma ingin Kartika dan bayi kami tetap punya keluarga, Pak. Itu saja." Tangisan meledak di ruang tamu sore itu. Tangisan penyesalan dan pelukan pengampunan. Dari balik pintu, Bu Nani, istri Pak Iwan, ikut menangis sambil menatap mereka bertiga. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Akhirnya, keluarga ini kembali utuh." Beberapa minggu setelah momen haru di rumah Pak Iwan, suasana kini berbeda. Kartika akhirnya memasuki masa persalinan. Yusuf mondar-mandir di depan ruang bersalin rumah sakit. Wajahnya panik, tangannya dingin, tapi bibirnya terus berdoa. Tak lama kemudian, perawat keluar sambil tersenyum. "Selamat, Pak. Istri Anda melahirkan bayi laki-laki, sehat, sempurna." Yusuf menahan napasnya. Mata berkaca-kaca. Ia mengangguk cepat, lalu berlari masuk. Kartika tampak lemah di ranjang, tapi senyumnya begitu tulus. Di sampingnya, bayi mungil yang sedang tidur tenang. Pak Iwan dan istrinya juga datang. Tak lama setelah itu, mereka menatap bayi itu dengan haru. "Namanya siapa, Nak?" tanya Pak Iwan, suaranya parau. Yusuf menatap Kartika. Istrinya mengangguk. Lalu Yusuf menjawab pelan, "Namanya Iwan Yusuf Pratama." Pak Iwan tercengang, mulutnya terbuka, tapi tak mampu berkata. Air matanya jatuh begitu saja. "Kami ingin nama anak kami jadi pengingat bahwa keluarga ini pernah hancur, tapi bisa utuh kembali karena saling memaafkan." Pak Iwan tak kuat berdiri. Ia duduk dan memeluk Yusuf dengan kedua tangannya yang gemetar. "Kalian lebih dari sekadar anak. Kalian cahaya baru di rumah ini." Tangisan kembali mengisi ruangan. Tapi kali ini, itu tangis kebahagiaan. Waktu berlalu, dan rumah Pak Iwan kini penuh kehangatan. Suara tawa bayi Iwan Yusuf Pratama memenuhi ruang tamu yang dulu sepi. Kartika sudah kembali sehat, dan Yusuf semakin rajin membantu mertuanya mengurus warung serta keluarga. Pak Iwan dan istrinya, Bu Nani, terlihat lebih lembut dan penuh perhatian pada menantu dan cucu mereka. Suatu sore, saat semua duduk bersama, Pak Iwan berbicara dengan suara tenang. "Saya dulu terlalu keras dan penuh prasangka. Saya hampir kehilangan keluarga saya sendiri karena itu. Buat para orang tua, ingatlah, anak menantu adalah anugerah. Jangan sampai kesalahpahaman merusak ikatan yang sudah Tuhan berikan." Kartika mengangguk, menatap Yusuf penuh cinta. "Saya dan Yusuf bersyukur masih diberi kesempatan memperbaiki segalanya. Keluarga itu tak harus sempurna, tapi harus saling mengasihi dan memaafkan." Yusuf memandang ke arah Pak Iwan. "Ayah, terima kasih sudah mau berubah dan menerima kami kembali. Kami akan jaga keluarga ini sebaik mungkin." Mereka pun saling berpelukan, menyatukan hati yang dulu sempat terpisah. Pesan moral, keluarga adalah tempat pulang yang paling hangat. Jangan biarkan ego dan prasangka memutuskan ikatan darah dan kasih sayang.